Di sini kami dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini kami akan mewawancarai ketua dari Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas dengan Bang siapa Bang? Bang Duniansa. Baik, mungkin kita langsung saja ke topik pertanyaannya. Yang pertama Bang, bagaimana sih sejarah dari koperasi ini berdiri? Koperasi Kandi Jaya Sambas ini berdiri Bang? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa. Sekarang diamanahkan sebagai Ketua Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas. Jadi koperasi ini berdiri itu berdasarkan kesepakatan dari anggota ya. Ini berdiri tahun 2022, tanggal 12 bulan 12 2022. Nah, awal mula koperasi berdiri ini kan karena kesepakatan kebersamaan. Karena koperasi ini kan ya dari anggota atau anggota. Nah, karena kesamaan visi dan misi, tujuan ingin mengembangkan desa, mengembangkan di sektor pertanian, terutama karena koperasi kami ini berjalan di sektor pertanian ya. Jadi dibentuklah sebuah kelompok. Awal mula sebelum koperasi berdiri ini juga kami udah berkelompok ya, tapi tidak berbadan hukum. Jadi untuk memperkuat kita dalam hal kelembagaan, kita bentuklah koperasi karena terdiri dari anggota-anggota gitu. Nah, jadi semangat itu berdirinya kita. Awal mula kita karena koperasi kita ini kan fokusnya core bisnisnya itu di lada ya. Nah, kita di sektor hulu pengolahan lada. Jadi dari lada biji menjadi lada bubuk. Nah, awal mulai kita merintis untuk mengembangkan di sektor industri lada ini sejak 2018 sudah hingga lampu ya 2018. Nah, karena memang ini kondisi kita perjalanan itu karena memang ada persoalan lah. Nah, 2017 ke bawah itu kan sebenarnya lada itu lagi naiknya ya. Kalau lada itu kan komoditi rempah yang ya fluktuasi lah harganya, kadang naik ya naik, kadang turun ya turun. Nah, 2015, 2016, 2017 itu kan lada yang memang pada puncaknya lah. Kemarin kan sempat di harga 170-200 per kilo gitu ya. Nah, tapi di akhir 2017 masuk 2018 itu anjlok anjloknya kan lada gitu dari 170-an itu tinggal 35.000 per kilo. Nah, sementara potensi di desa kami sendiri, di desa Sendoyan itu potensi ladanya besar. Nah, kita bisa kalau data di tahun 2019 tuh kita bisa 40 ton per sekali panen tuh. Paling dikit tuh. Nah, jadi kerisauan itulah kami pemuda-pemuda lah pada saat itu kan saya, kemudian ada Bang Dedi sebenarnya selaku wakil ketua koperasi ya, dan kawan-kawan yang lain berpikir bagaimana lada ini ya kita buat produk turunan ya. Nah, karena harganya murah jadi kita buatlah lada bubuk. Nah, jadi kita buat lada bubuk ya dengan ya bisa saya katakan dengan ide gila ya, karena memang kita keterbatasan tetapi sumber daya alamnya ada ya, kita buat pakai blender. Awal mulai itu kami yang mengenalkan lada bubuk ini bukan di Sendoyan dulu, tapi kita bawa ke Pontianak. Nah, dengan lada 1 kilo pas pada saat itu 2018 bulan Oktober itu ada festival kuliner di Mega Mall Pontianak. Nah, jadi kami ikutkan lah festival itu. Kita bawa lada 1 kilo, kita pakai blender biasa lah ya, blender untuk bumbu tuh, di blender. Kemudian kami carikan botol ukuran 80 gram lah ya, 80 gram pada saat itu. Ya kita desain levelnya gitu, semenarik mungkin. Nah,
Jadi kita masuk dalam botol, kita kemas dan itu kita pamerkan. Nah, ternyata di luar dari dugaan, respon baik dari masyarakat itu luar biasa, terutama disambut baik oleh dinas provinsi lah. Nah, pada saat itu selang 7 hari ya setelah kita launching lah. Nah, karena pada saat itu kan juga posisi saya sebagai kepala desa 2018 tuh. Jadi saya launching lah dengan istri PKK kan, saya ke Pontianak mau launching produk itu, olah-olah produk kita udah ready nih, udah siap gitu kan, meskipun memang awalnya kita hanya coba-coba. Masih beberapa stoknya aja ya bang. Ya, hanya 1 kilo kami jadikan produk untuk mengenalkan lah ya, kita launching. Yang menariknya itu memang kita tidak hanya sekedar launching begitu saja, tapi memang ya lagi-lagi untuk mengenalkan produknya kita, apalagi udah masanya dunia informasi ya. Kita masukkan di media sosial, di koran-koran elektronik ya kan, Tribun, Antara dan lain sebagainya gitu, tersebarlah kemana-mana dan responnya cukup baik dari mulai tingkat kabupaten sampai provinsi, karena kita mengenalkan di provinsi. Nah, setelah 7 hari setelah kita pamerkan produk itu disambut baik oleh Bang BNI pertama. BNI tertarik dan kami produk itu diikutkan pameran oleh BNI ya, di bawah produknya pameran di Tangerang. Oleh BNI Expo lah, Expo pertama, Expo dikenalkan lah gitu. Nah, kemudian sebulan setelah itu tuh dibawa lagi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Jadi di bawah Expo lagi ke Batam. Batam. Nah, jadi kegiatan itu, jadi mulai dari situlah mulai dikenal dengan merek Lada Batu Layar kan. Lada Batu Layar karena memang dia Batu Layar itu kami ambil dari nama wilayah kan, wilayah layar ya. Itu mulailah berkembang dari 2018 ya, bertahap lah pelanggan. Awal mulainya itu dikelola oleh ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Maka namanya itu ada Sri Kandi. Nah, jadi karena yang membesarkan awal mulanya itu ibu-ibu dilatih, kemudian respon baik oleh dari desa kan, dilatih masuk bursa inovasi desa. Dikasih penghargaan juga oleh kabupaten sebagai bursa inovasi desa, dianggarkan oleh desa. Nah, kemudian 2020 dinas itu Dispemindah masuk pembinaan. Karena kan produk industri ya, jadi masuk pelatihan, peralatan, meningkatkan MDF-nya dan perbaikan kualitas produk kan ya. Kemudian bertahap memang berjalan gitu kan, meskipun memang namanya juga kita merintis suatu hal yang baru dan produk yang ada kan sudah yang diterima pasar kan lebih banyak ya, tuh kayak merek Wadako dan lain sebagainya gitu, dan kita produk baru yang harus disesuaikan. Nah, alhamdulillah kita kami sebenarnya tidak berharap tidak punya ekspektasi besar terhadap kondisi lada sampai sejauh ini. Nah, jadi alhamdulillah karena disambut baik oleh dinas, dibina. Kemudian tahun 2021 itu kami diusulkan menjadi kawasan sentra industri lada di Kalbar. Nah, satu-satunya sentra industri lada yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian itu jadi Sambat di Desa Sendoyan itu. Berarti ya mulai dari Desa Sendoyan itu ya bang. Itu utama di Kalbar. Nah, jadi satu-satunya lah di Kalbar ya yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian melalui program Impres. Nah, instruksi Presiden. Karena tahun 2021 itu kan ada program Impres pengembangan kawasan perbatasan. Nah, termasuklah Sambas tuh masuk kawasan Arok kan? Di Sambas tuh Arok, Mountain, salah satunya Moskow. Ada 3 itu kan perbatasan pada saat yang masuk Impres itu. Nah, 21 program masuk di Arok.
Nah, salah satunya 3 program itu masuk di Setiakung dan 2 program di Sedoyan. Itu dibangun sentra industri lada dengan pagu dana 6 miliar. Nah, makalah kami tulis di media sosial itu dari lada sekilo jadi 6 miliar. Karena memang efeknya ke situ. Secara storiesnya lah. Dari produk ya kita ya coba-coba bawa lada 1 kilo, efek berapa selang 3 tahun 4 tahun ke depan itu kita dapat bangunan 6 miliar itu. Rezeki itu emang kalau dari Allah tiba-tiba. Itu kita mendapatkan rumah industri itu ya memang di luar ekspektasi kita. Kita tidak pernah berpikiran sampai dijadikan kawasan industri. Tapi ya Dampak positif sekali berarti ya Bang. dampak itu luar biasa, dan itu pun suatu hal yang mustahil bagi masyarakat, bagi tidak dapat informasi kan ya banyak yang tidak percaya. Nah, di satu sisi memang Senoyan ini 2018 itu desa sangat tertinggal, yang sangat tertinggal dari aspek apapun lah ya. Tapi alhamdulillah 2023 itu udah berubah menjadi desa mandiri, desa mandiri, dan itulah progresnya gitu. Adalah dan kita jauh masuk pelosok lah ke dalam itu kan, akses jalan pun belum sebaik mungkin di daerah perkotaan. Nah, itulah awal rentetan dia berdiri sampai itu berdirinya koperasi itu karena kita harus mengelola amanah impres itu harus berbadan hukum. Salah satu yang kami pilih itu adalah koperasi. Itu awal mula berdirinya lah ya. Dari keresahan sampai 6 miliar ya. Jadi Memang kata al-haq al-kun fayakun emang terjadi. ya memang karena berimpact besar sekali ya gitu ya. Selanjutnya Bang, mungkin apa sih visi dan misi dari koperasi Sekandi Jaya Sambas nih Bang, sehingga bisa sampai sejauh ini hitungannya Bang, dari awalnya apa ide kecil-kecilan sehingga menjadi ide Out yang of the lebih box. ya, of the box sehingga dan bisa apa menjadi 6 miliar Iya, kembali lagi memang kami mendirikan koperasi ini kan semangat kebersamaan ya, semangat samakan persepsi untuk memajukan daerah kita, meskipun memang kami apa ya membuat sebuah tujuan ini jangka panjang, suatu hal yang kami yakin ini pasti terrealisasi dan tercapai lah gitu. Jadi ya salah satu visi kami itu di sentra itu adalah menjadikan koperasi Sri Kandi Jaya ini koperasi terkemuka Kalimantan Barat. Terkemuka itu ya maknanya misinya itu kita menjadi tempat koperasi percontohan. Nah, kita juga punya target menjadikan koperasi Sri Kandi Jaya tambah terkemuka tahun 2045. 2045. Iya. Nah, jadi memang prosesnya panjang. Nah, ya, tapi ya berproses gitu. Tentunya kita pengennya 2045 ya pada kondisi ya kabarnya Indonesia ini Indonesia Emas Iya, ya. Indonesia Mas. Nah, yang menjadi ya pemimpin dunia adalah ya kaum muda ini yang menjadi pemain-pemainnya gitu. Dan kebetulan kita koperasi itu banyak yang milenial, sehingga harapannya ya kita berproses sampai situ. Nah, nanti berkembangnya Indonesia Emas, koperasi kita juga menjadi koperasi yang Terkemuka. lah. Berarti hitungannya slogan Sambas mendunia itulah salah satunya ya Bang. Dari Jadi itu ya kita misinya ya salah satunya menjadi koperasi percontohan. Nah, kita ingin menciptakan 1.000 lapangan kerja, yang omset 50 miliar per tahun itu memang berprogres dan itu sebuah mimpi. Sekarang kita kalau saya sendiri itu mimpi kan tidak bayar, ya kan, mimpi tidak bayar ya. Yang penting realistis, ada progres yang menuju itu. ikhtiar. Ya, kalau kita pandang ya ingin menciptakan 1.000 lapangan kerja, omset 50 miliar per tahun. Kalau masa sekarang ya suatu hal yang mustahil. Tapi kan ya kalau kita jalani ada proses tahapan apa yang tidak mungkin kan gitu. Nah, keajaiban-keajaiban itu pasti terjadi kalau kita ya bersungguh-sungguh gitu ya. Kita berusaha tuh pasti nanti akan ada hasilnya itu. Karena ada hasilnya akan mungkin tidak
tidak ada efek dari perbuatan Iya, kita. betul. Untuk di Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas sendiri, Bang, itu rata-rata umur anggotanya itu kisaran berapa, Bang? Dan untuk apa seperti pengunjung atau pembeli dari Lada ini rentang kisaran umurnya tuh dari berapa sampai berapa? Misalnya dari anak muda sampai orang tua gitu, secara nomor 17 sampai 30 atau bagaimana, Bang? Iya. Untuk dari anggota dan pembeli atau pengunjungnya sendiri. Kalau kita anggota ini campur lah ya. Ada yang memang usia milenial yang masih kuliah, ada berapa orang, 3 orang, 4 orang yang memang kita rekrut ya sebagai tim apa ya, tim IT lah, tim media kita yang mempromosikan, yang menjalankan website dan lain sebagainya lah ya, website kita, IG kita, Facebook kita dan lain sebagainya. Itu ada kaum milenial, itu ada IT support nah. kemudian ya yang orang tua pun juga ada, orang-orang tua yang umur-umur dari 50-an juga ada anggota kita. Dan kita anggota koperasi sekarang jumlahnya udah ramai 17 orang yang anggota, betul-betul anggota ya, artinya yang punya KTA lah, kan tanda anggota itu 17 orang. Nah, yang banyaknya ini kita mitra yang belum menjadi anggota tetapi bermitra dengan kita, terutama kelompok tani. Nah, kita ada 600 lebih mitra kelompok taninya, terutama yang petani-petani lada. Menjadi mitra kita yang ya koperasi membeli produk dari hasil lada itu, dan kita juga melakukan pembinaannya dalam segi pelatihan, pemberian ya kunjungan, memberikan edukasi terkait ya proses budidaya pasca panen lada. Nah, dan kita juga upayakan untuk ya perbaikan dari kualitas budidaya, pengadaan bibit lain sebagainya. Itu proses pembinaan kita terhadap mitra kita itu nanti. Berarti di selain untuk pembinaan sendiri juga termasuk dalam pembinaan terhadap promosi produk itu juga termasuk ya, Bang? Iya, kita terutama kepada mitra ya. Kepada mitra itu kita lebih kepada edukasi terkait proses budidaya dan pasca panen. Nah, karena kita beli produk dari petani itu produk lada bijinya kan, jadi harus melalui proses pasca panen yang baik dan benar. Nah, gitu. Ya, termasuklah budidaya yang baik dan benar seperti apa yang kita berusaha untuk menyampaikan kepada petani. Itu kan ya kerjasama, dan juga koperasi sendiri. Kita pastinya berusaha untuk mencari yang kompeten lah untuk menyampaikannya. Misalnya ya kita yang pasti menjadi gandengan kita itu PPL. Nah, kemudian ya kita sekarang alhamdulillah dibina oleh Dinas Perkebunan Provinsi yang memang rutin, kemudian Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi yang, yang menjadi mitra kita, dan kita dijadikan sebagai desa binaan. Nah, binaan yang bisa memberikan edukasi kepada petani. Nah, itu dari segi anggota. Kalau dari segi konsumen, ya kita memang core bisnisnya di lada bubuk ya, lada bubuk. Meskipun ya kita tidak menutup kemungkinan untuk berjual di komoditi lada biji ya, lada yang udah masih Bang. Lada yang udah kering, tapi yang belum diolah menjadi bubuk. Belum. Nah, ini juga permintaan malahan yang besar itu, karena permintaan malahan kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar, karena permintaannya cukup besar lah. Itu udah kelas 20 ton, 8 ton, dikit kan. Nah, kita juga ya namanya merintis dari kecil, keterbatasan modal, ya kita bermain sesuai dengan kemampuan lah, gitu kan. Nah, jadi kita yang sekarang berjalan ini, kita di lada bubuk, kita buat pemasaran sesuai permintaan, yang terutama yang udah ada di pasaran. Kalau di Pontianak ini di permat yang ada di Pontianak ini udah masuk produk kita, lada bubuk hitam dan putih dalam kemasan 40 gram dalam botol. Jadi adik-adik boleh cek produk kita di Permat itu, kalau di Tanra ini juga ada Permat di sini. Kontennya itu ada 7 lah, ada 7 Permat masuk di sini.
Nah, kemudian selain itu juga kita sekarang kita mensuplai lada untuk grupnya bebek bujang. Oh, bebek bujang. Mitra bebek bujang dah nih. Hitungannya franchise dari bebek bujang ini kan sendiri banyak ya bang. Iya, alhamdulillah sih kemarin kita udah selesai mengadakan apa ya pertemuan dan kita ngirim sampel penawaran dan alhamdulillah diterima dengan baik. Tidak. Selain itu juga kita sekarang lagi merintis dengan Topindo. Topindo itu sebagai distributor tunggal terkait untuk lada bubuk lah ya, lada bubuk. Nah itu untuk di kawasan Kalbar dan luar Kalbar. Tetapi Topindo ini masih menunggu kita memenuhi persyaratan izin edar MD dari BPOM. Serah lisensinya lah. Lisensi. Karena untuk kita luar Kalbar kan. Kalau kita dalam Kalbar ini kan ya cukup produk itu udah halal, udah PIRT, udah administrasi itu udah sebenarnya udah aman. Secara izin edarnya kita juga udah ada sertifikat dari Skopindo, dari uji lab ya, udah clear lah masalah itu ya. Tapi ya namanya kita persyaratan untuk izin keluar itu kan harus ada dari Balai POM ya bersama. Nah, kemudian ya kita nggak putus di situ. Kita selain lada bubuk, kita juga sekarang pengembangan produk turunan. Itu juga kita ada saus lada hitam. Nah, sama ada produk tradisional Sambas itu tanak lada. Tanak lada itu makanan tradisional yang zaman dulu udah dikonsumsi oleh masyarakat Sambas. Jadi kita kembangkan lagi, namanya tanak lada. Alhamdulillah udah halal juga. Nah kemudian yang lagi baru-baru produk kita ini saus lada hitam yang dalam kemasan pot dan botol itu udah ready di pasar. Nah cuman stoknya masih terbatas untuk Pontianak. Nah kita kan lagi Solo juga bangun kerjasama karena koperasi kita kan koperasi produsen ya. Ya kita akan memproduksi tapi yang pemasarannya itu kita cari pihak ketiga, Vendornya lah ya. Jadi kalau lada bubuk tadi itu kita bermitra dengan Bebujang dengan Topindo. Kalau yang saus lada hitam ini lagi bangun bersama dengan Kibernesa, yang dipelopori oleh istri wakil wali kota Ibu Hasan. Alhamdulillah kemarin udah ada pembicaraan, Mbak. Ya, mudah-mudahan nanti beliau dengan Kibernesa itu menjadi distributor juga khususnya untuk di Pontianak ini. Jadi kita tahunya produktif. Nanti dia yang memasarkan dan dengan strategi dia lah bagaimana produk itu bisa diterima pasar dan sebagainya. Berarti memang ini ya bang, hitungannya dari Koperasi Sekandi Jaya Sambas sendiri memang berkomitmen untuk terus berinovasi untuk mengembangkan produk yang dari awalnya cuma lada biasa untuk menjadi produk-produk yang mempunyai turunannya gitu ya. Iya. Dan saya tangkap pun lah ya bang, dari abang berpikir ini kita bisa kayak memperdayakan masyarakat yang merupakan jadi amal ibadah kita. Dari awalnya 17 orang mitranya sampai 600 itu kan amal ibadah yang jariah untuk jariah karena besar sekali gitu. Membantu ini juga untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat terutama di Desa Sendoyan sendiri bang. Ya jelas. Secara penjualan dari produk Koperasi Sriwijaya Sambas ini kan sudah sampai hitungannya keluar pulau ya bang, hitungannya kan sampai ke Batam tadi. Untuk dalam penjualannya itu atau di Koperasi Sriwijaya Sambas itu apakah sudah menerapkan teknologi informasi misalnya penggunaan website ataupun dalam pengelolaan stoknya itu sudah menggunakan sistem bang? Secara di Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas ini sudah
sistematis Kayak database gitu lah. Bu. database segala macam bang. Terus Kalau kita penjualan ya, terutama untuk penjualan sih kita udah meskipun belum sepenuhnya menggunakan IT lah, teknologi ya, tapi yang sudah kita gunakan tuh ya melalui TikTok, Facebook gitu ya, pemasarannya ya, marketingnya, IG, kemudian WhatsApp, kayak gitu ya. Kalau website kita belum ada, websitenya belum pernah kita buat, tetapi belum maksimal, belum jalan. Websitenya kita lebih kepada yang lebih mudah dikunjungi itu memang ya TikTok. Ya. Sekarang apalagi kan algoritma nih gencar-gencar TikTok. Asli. Iya. Kayak promosi marketing yang saya tangkap untuk sekarang emang TikTok sih. apalagi melalui TikTok Shop ya. TikTok. Nah, ya itu dan itu pun juga kami akui belum maksimal dalam arti ya kita tidak menyiapkan SDM yang khusus untuk mengelola ini. Ya, baru dikelola dengan waktu seadanya, tidak sepenuhnya di situ. Dan terkait untuk administrasi baik itu pembukuan dan lain sebagainya, kita masih manual. Kita belum ada menggunakan aplikasi khusus ya. Ya paling ya pakai Excel lah ya. Excel biasa gitu. Pembukuan gitu pakai Excel gitu. Selain buku manual catat, tidak import di Excel pembukuannya. Nah, pernah sih ditawarkan, pernah ada yang nawarkan untuk membuat ini, tapi belum juga terrealisasi. Ya, itu ada mahasiswa dari Kopesa, Sambas. Tapi belum sepenuhnya terrealisasi. Mungkin kedepannya semisalnya kan pasti zaman akan terus berkembang kan bang itu kan ya. Semisalnya nanti apa sih sistem yang diharapkan, sistem informasi yang diharapkan untuk ada di Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas ini bang, misalnya kayak sistem pembukuannya lebih terotomatisasi untuk mempermudah segala alur yang ada di Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas ini. Misalnya nanti untuk penjualannya agar lebih untuk meningkatkan penjualan. Terus nanti kan kedepannya juga ketika ada sistem itu pasti mempermudah SDM yang ada di situ kan juga bakal diberikan pelatihan untuk mengelola website itu sendiri, sehingga untuk Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas ini kedepannya kan dengan bisa lebih mengikuti untuk perkembangan zaman seperti itu bang. Kira-kira sistem apa sih yang kemungkinan kedepannya diharapkan oleh Sri Kandi Jaya Sambas itu sendiri untuk membantu proses yang ada di Koperasi Sri Kandi Jaya Sambas itu sendiri? Jadi memang betul ya, kita sangat mengharapkan dengan kemudahan zaman sekarang ini. Kita juga mengikuti perkembangan ini, dan kami sebenarnya memang menginginkan ada teknologi yang memudahkan, baik itu kami selaku pengelola, manajemennya, dan juga untuk kemudahan ya karyawan-karyawan kita yang bekerja. Ya, dan kemudian itu ya kita pengennya itu dengan sekarang ya semuanya berada di handphone ya. Jadi aplikasi apapun berbasis website apa itu ya udah kita akses. Monitoringnya dan pembukuannya itu melalui handphone, mobile. Jadi ya sangat memudahkan. Harapan kita ya kita menginginkan juga ada memang website apakah namanya gitu ya, yang memang selain tempat proses database kita juga konsumen bisa melihat produk kita dan story kita, dan
promosi kita itu dilihat dengan mudah oleh konsumen. Nah, begitu melihat iklan kita ataupun apa, mudah untuk masuk ke website dan website itu menarik, ya. Nah, sehingga ya terjadi peningkatan, harapannya terjadi peningkatan pasar, jangkauan pasar lah, terutama kan dengan adanya website seperti ini. Harapan kita seperti itu. Berarti untuk di website sendiri mungkin dalam itu fitur-fitur yang diharapkan tuh seperti misalnya pengunjung atau konsumen tuh dapat mengakses tuh penjualan itu secara pembelian itu secara mudah lah gitu ya Bang. Terus untuk juga pengelolaan data seperti administrasi, pembukuan, mungkin simpan pinjam juga itu mudah dilakukan dan dapat dilakukan di mana saja melalui website yang tersedia. Sistematis jadi. Ya, kayak apa ya, pengunjung di web tuh bisa kita pantau dan algoritma dari penjual pembelian tuh mungkin kayak terjadi di bulan berikutnya, entah itu ada kenaikan secara signifikan ataupun kayak menurun, kita bisa pantau di website gitu. Iya, harapan itu gini. Seperti untuk juga di pengelolaan stok barang misalnya stok lada tinggal berapa gitu kan, lebih dipermudah gitu ya Bang. Aku tinggal tekan HP ya. Tekan HP. Terus untuk di koperasi Srikandi Jaya Sambas sendiri Bang, mungkin untuk apakah untuk fitur transparansi gitu tuh sangat penting gitu dalam supaya dapat inilah apa ya kayak pemasukan koperasi ini terus larinya kemana gitu, apakah sangat penting gitu bagi koperasi Srikandi Jaya Sambas? Sangat penting. Ya, terkait transparansi itu ya namanya kita terdiri dari keanggotaan, ya pastinya kita harus terbuka terutama kepada anggota-anggota kita kan. Nah, jadi memang transparansi itu penting untuk ya semangat kebersamaan supaya tidak ada kecemburuan dan lain sebagainya, dan kita fair dalam berusaha ya, dalam berusaha kan gitu ya. Nah, dan semua anggota ya lebih mudah untuk mengetahui terkait dan keamanan dana yang kita kelola, berapa pengeluaran, berapa pemasukan, dan sistem bagi hasilnya seperti apa, gitu kan? Nah, sehingga memang harapannya ya banyak yang tertarik untuk menjadi keanggotaan. Harapan kami ya keanggotaan itu terus bertambah. Berarti untuk masalah keanggotaan juga sendiri untuk kedepannya mungkin di sistem itu juga bakalan ada sebuah fitur untuk mengelola data anggota misalnya Bang. Iya. Mungkin dari segi kinerja bisa kita lihat pantau track record orangnya tersebut aja. Iya. Menurut Abang untuk apa yang Abang harapkan misalnya untuk sistem informasi ini ataupun website itu dapat digunakan untuk pengguna yang berusia lanjut. Terus untuk sekarang kan apa-apa kan sudah berbasis online semua Bang, kayak di rumah sakit aja di online. Untuk memudahkan pengguna atau pengunjung yang mungkin udah berusia lanjut itu, tapi mereka masih ingin berusaha gitu untuk mempelajari. Menurut Abang apa sih yang diharapkan supaya sistem ini mempermudah bagi mereka yang berusia lanjut ini? Ya harapannya sih memang aplikasinya mudah untuk diaplikasikan ya, yang tidak ribet sebenarnya gitu. Jadi ya meskipun usia generasi di atas kita lah ya, yang ya, tapi generasi sekarang pun juga udah menyesuaikan gitu. Minimal mereka punya handphone ya, artinya ya aplikasinya yang udah diakses ya, artinya mereka dengan apa ya, dengan keterbatasan masih bisa mengakses. Harapannya sih kalau dari kami. Terus juga dari Abang sendiri apa harapan Abang nih kok misalnya nanti kedepannya ada sistem nih, bagaimana nanti sistem ini dapat memperdayakan anggota koperasi itu sendiri dan meningkatkan
literasi digital dari sumber daya manusia yang ada di lingkungan Desa Sendoyan sendiri. Ya, ya harapannya memang dari mulai anggota ya, ya harapannya mereka melek artinya terbuka untuk mengikuti zaman lah. Sekarang ini kan zamannya kita zamannya dulu, zamannya teknologi, zamannya IT gitu, dan semua dari segi manajemen, karyawan dan keanggotaan itu ya harus sadar gitu, harus sadar. Dan sekarang kita sudah di masanya untuk beralih ke hal yang modern ya, teknologi dan sebagainya. Dan harapan besarnya lah ya seluruh anggota dan masyarakat itu ya sudah saatnya untuk belajar ya kan, dalam hal IT berusaha lah. Mungkin untuk harapan kedepannya sendiri bahwa masyarakat ini juga harus melek untuk literasi digital ya Bang, dan juga mungkin pesan dan kesadaran bagi kami sendiri selaku mahasiswa IT juga harus bisa menerapkan ilmu yang kami miliki untuk membantu masyarakat ini supaya mensosialisasikan tentang digitalisasi itu sendiri, supaya kedepannya memang desa-desa yang ada di Indonesia kan, supaya nanti kedepannya bisa lebih meningkat lah, lebih maju itu dalam hal digital, melek digital lah sih. Ya. Mungkin dari yang abang sampaikan tadi kan yang kita dapatkan ya, banyak ilmu lah bagi kami sebagai kalangan muda dan mahasiswa IT sendiri. Jadi kami mendapat inspirasi juga untuk kedepannya kami ini sebagai mahasiswa IT ini bagaimana sih kami cara mengimplementasikan ilmu yang ada untuk membantu masyarakat di sekitar kami itu sendiri. dengan dari pembicaraan ini, dari omongan abang, kami terbuka lah mindset kami untuk kedepannya kayak di daerah mungkin di Pontianak, saya di Kayong, Chris di Sendoyan gitu kan. Jadi bisa membantu inilah masyarakat yang memang dari tempat kita yang tertinggal lah. Jujur bang, tempat kami emang masih tertinggal ya bang. Kayak apa-apa koperasi emang ada koperasi, tapi untuk kayak dari 300.000 untuk menuju 6 miliar tuh kami tuh masih nihil. Mungkin dengan ini abang jadi orang terbaik. Mungkin dari kami juga kan sadar bahwasanya untuk mengimplementasikan ilmu kami sendiri tidak perlu jauh-jauh, tapi memang kita harus melihat dari sekitar tempat kita berada dulu kan. Iya. Ya bagus ya, harapannya memang ya kita untuk membangun itu kan sesuai dengan kemampuan kita, dan mulai dari terkecil dan mulai dari sekarang. Nah, memang ya saya sangat sangat kami selaku selaku pelaku usaha lah ya, pelaku usaha itu sangat terbuka dan sangat berterima kasih ya kan, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah udah punya kepedulian dan kesadaran untuk membantu lah ya, mengabdikan ilmu yang memang sejatinya kita mahasiswa itu memang untuk mengabdi ke masyarakat ya. Nah, ya mulai dari sekarang, nah akhirnya jangan sampai selesai baru kita memulai ya, kita jadi mahasiswa. Kita sudah harus peka terhadap kondisi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang bisa kita berikan ya kita berikan. Nah, toh nanti kita udah selesai jadi mahasiswa pun ya akan kembali kepada masyarakat, mengimplementasikan ilmu sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ya di IT ya bagaimana mengembangkan teknologi untuk membantu masyarakat dari segi apapun lah, ya kan. Nah karena memang masyarakat kita itu perlu sosialisasi, perlu edukasi terkait penggunaan IT yang baik, yang benar, ya kan, tidak menyalahgunakan IT dengan hal-hal yang negatif gitu ya, perlu diedukasi lah. Kalau untuk seperti ini kan suatu hal yang sangat positif dan memang seharusnya generasi Gen Z memang harus saatnya untuk keahlian di bidang IT-nya itu diimplementasikan untuk
masyarakat. Cara sumbangsi belajar apapun lah bentuknya, sekecil apapun itu diberikan. Iya. Harapannya Karena kan juga kan kita sebagai mahasiswa kan sebagai apa, agen of change. Dan abang panutannya. Sebagai agen perubahan gitu. ya ya memang harus mulai dari kita, ya kan. Kalau bukan kita siapa lagi kan gitu ya. Kita harus punya kesadaran, dan ya kita harus berpikir visioner dan berpikir harus ya bagaimana kita apa ya, Bergerak untuk ke depan. ya bergerak untuk ke depan. Dan kalau prinsip abang itu dimanapun kita posisi kita berada ya, artinya pada saat sekarang adik-adik jadi mahasiswa itu harus jadi pasukan, harus yang bisa mewarnai ya, gitu ya. Dan begitu juga nanti kita kembali ke masyarakat itu kita juga harus Bisa mewarnai. dalam arti mewarnai bukan ya memberikan satu warna ke orang, bukan, tapi ya kita menjadi salah satu yang dilihat warnanya oleh masyarakat, yang tertarik ya alhamdulillah, yang tidak pun ya mungkin dengan cara dia ya. Artinya kita udah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita berusaha untuk ini ya bang, apa, memberikan dampak yang positif lah untuk masyarakat Itu dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Mungkin untuk terakhir bang, apa nih pesan abang untuk anak-anak muda ataupun masyarakat nih untuk kedepannya itu? Ya, apa yang harus dilakukan terutama untuk bagi mahasiswa-mahasiswa nih bang, mungkin kan hanya sekedar kuliah gitu, nanti selesai bingung mau jadi apa, padahal Kuliah, kan ngopi, kuliah ngopi. Padahal kan apa, untuk kedepannya kan ilmu yang mereka miliki itu tidak hanya sekedar untuk dipakai di kantoran saja, tapi kan bisa diterapkan untuk masyarakat sekitarnya langsung seperti itu. Iya. Dan memberikan apa, dampak positif positif. bagi Lapangan masyarakat di kerja. lingkungannya, lapangan kerja juga. Apa bang pesannya? Bang? Iya. Pesan lah ya untuk saya juga pernah muda dan pernah menjadi mahasiswa gitu ya. Artinya ya apa yang adik-adik mahasiswa kerjakan lalu itu juga pernah saya kerjakan dan saya lalui. Dan kesempatan menjadi mahasiswa itu tidak bisa diulang ya. Meskipun ya kita habis sarjana ya mungkin bisa pasca sarjana gitu ya, melanjutkan, tetapi suasananya dan nuansanya tuh berbeda. Nah, dan pada saat nilai-nilai idealisme itu ya berada di sarjana ini, di S1 ya artinya, dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, terutama memang ya kita amanah kuliah ya, kuliah kita laksanakan sesuai dengan disiplin masing-masing ya. Nah, kemudian ya berusaha untuk aktif karena memang saya ngerasakan dan ini selalu saya sampaikan kepada siapapun yang saya ketemu mahasiswa ya. Mahasiswa itu adalah miniatur kehidupan masyarakat. Miniaturnya dan kita sejak menjadi mahasiswa itu ya kita dengan mudah tanpa ada batas-batas untuk mengeluarkan ekspresi kita apapun yang kita berbuat. Nah, makalah kita ini mahasiswa itu memang suatu hal yang istimewa dan tidak ada yang membatasi itu gitu, selagi ranahnya adalah ranah yang diperbolehkan oleh baik agama maupun negara. Hanya ditekuni dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, karena nanti setelah balik itu apa yang kita rasakan pada saat kuliah itu akan kita rasakan pada saat di masyarakat, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Nah, dengan nuansa yang berbeda dan kita akan didewasakan oleh lingkungan. Nah, tetapi pengalaman sejak jadi mahasiswa ini akan pada suatu saat nanti akan kita gunakan di kehidupan masyarakat dari segi apapun. Karena ini pengalaman secara pribadi dan pengalaman kawan. Pengalaman kawan yang begitu jadi mahasiswa tidak begitu aktif dan tidak memanfaatkan kemahasiswaannya untuk mencari sedalam-dalam mungkin ya. Nantinya kalau kami dulu itu kuliah pulang, kuliah ngopi ya. Kopi. Itu kuliah pulang,
ya tidak ada interaksi kegiatan mahasiswa yang itu, sehingga balik kampung itu ya tidak ada aktivitas yang dilakukan. Kan sangat beruntung ya, kalau adik-adik mahasiswa itu aktif, berarti balik ke kampung, balik ke masyarakat itu akan ide-idenya akan muncul, gagasan, dan kita akan lebih peka melihat kondisi lingkungan kita, persoalan kita akan peka, dan kita akan dengan sendirinya akan berusaha untuk memperbaiki dari ide-ide kita yang muncul dari dan itulah, dan harapannya memang mahasiswa sekarang ya tidak boleh dimanjakan dengan kemudahan teknologi. Iya. Ya. Kadang di satu sisi banyak orang salah penggunaan. Lari ke judol, nggak buka usaha. main game. Ya, memang harus pandai-pandai kondisi dan ciptakanlah inovasi-inovasi, peluang-peluang kerja, ya gitu. Nah, dan niatkan, tanamkan dari sejak mahasiswa itu kita harus bermanfaat di masyarakat. Ya. Bermanfaat, dan ya pasti ada jalan. Nah, pengalaman abang sendiri itu ya tidak lain, niat kuliah itu balik ke kampung, apa yang kita dapatkan itu bermanfaat. Itu ya niatnya, tidak ada yang lain. Semoga apa yang kita dapatkan di bangku kuliah itu nanti bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan masyarakat. Dan kita nanti akan diberikan jalan. Kalau abang pengalamannya gitu, diberikan jalan untuk supaya kita tuh betul-betul bermanfaat. Nah, kalau abang dulu ya pengalaman itu sejak semester 3. Semester 3 itu udah mulai beruntungnya cepat punya kesadaran nanti begitu kuliah kita udah banyak berinteraksi, banyak belajar, balik kampung itu banyak timbul kerisauan. Keresahan. Kondisi akhirnya kita ingin memperbaiki kita. Nah, gitu, dari ya semester 3, semester 5 sampai semester saya. Artinya aktivitasnya tuh aktivitas abang selain kuliah ya bagaimana kita tuh bermanfaat, Majukan daerah. meskipun dari mulai hal yang terkecil, misalnya yang menghidupkan, kalau kita Islam misalnya menghidupkan sholat, misalnya kan, ngajak adik-adik ngaji misalnya di TPA, kegiatan Karang Taruna misalnya kalau nggak aktif ya banyak kita aktifkan. Nah, pas kegiatan 17 yang ada kegiatan yang bermanfaat. Gitu. Dari jumlah kampungnya bang. Itu dari sejak 2013, 2014, 2015 itu ketua panitia 17 Agustus turut-turut. Karena memang ya kita ingin berusaha ya dari mulai ya tingkat kecil dari RT dulu. Kalau kita udah dilihat kan jadi tingkat dusun, kemudian sampai tingkat desa, Kecamatan. ya sampai kecamatan. Berarti kita berbuat dari mulai hal yang terkecil gitu. Nah, dan kita akan diwadahi lah. Jalan kalau niat kita udah Benar. insyaallah akan ada wadahnya. Dan ya kita niatkan selalu hal yang baik lah. Abang diwadahi dari situ lah, dari kepanitiaan, dari menggerakkan remaja masjid, pernah menjadi ketua Karang Taruna, gitu ya. Artinya diwadahi seperti itu. Dan amanah yang paling besar di masyarakat itu abang jadi kepala desa. Nah, 2000 abang selesai kuliah kan 2015. 2010 masuk, 2015 selesai. Habis selesai itu langsung diamanahkan ngajar SMK ya, karena abang pertanian, kebetulan di sana ada sekolah pertanian ya, kamu ngajar 3 tahun ya pengabdian ngajar SMK. Habis ngajar tuh dicalonkan oleh masyarakat untuk calon Pak Desa. Istri tauladan ya. Memang dicalonkan bukan kemauan abang, tapi memang dipanggil oleh masyarakat lah ya.
diamanahkan. Ya, dipanggil gitu. Ada masyarakat itu kan udah ada isu ya, mau ada pilkades ya. Jadi ada pertemuan di rumah tokoh masyarakat, kumpul lah masyarakat diundang. Nah, ditanya-tanya lah dan lain sebagainya, mau nggak dicalonkan. Ya, pada saat itu pun abang memang nggak ada kepikiran untuk jadi kepala desa, tapi tadi itu niatnya, ya semoga bermanfaat untuk masyarakat ya. Tapi ya abang pikir-pikir ya mungkin inilah caranya. Nah, caranya untuk kita lebih bermanfaat juga lebih besar. Akhirnya ya menerimalah tawaran masyarakat itu. Ya pada saat abang mendaftar sebagai kepala desa itu KTP masih mahasiswa, statusnya itu belum dirubah ya, belum berubah, dan umur pas-pas. Karena syarat minimal calon kepala desa itu 25 tahun. 25. Nah, pada saat abang mendaftar tuh umurku 25 tahun. Jadi pas ya bang. Pas pada saat itu memang abang terpilih dan dinobatkan sebagai kepala desa termuda se-Kalimantan Barat. Saat itu Emang retak tangan dong. kepala desa termuda ya, karena memang pada saat itu ya ada yang lebih muda, dan memang apa ya, pada saat itu pun masih sedikit anak-anak muda yang mengabdikan dirinya ke desa. Yang tertarik ke desa itu masih sangat sedikit. Dan abang pun pada saat meneguhkan niat untuk terjun ke desa tuh bukan sedikit cumuhan, artinya Banyak cemooh lah. cumuhan, artinya dari keluarga sendiri pun ada juga yang Jadi dengki. kurang setuju. Nah, berarti kan karena memang kalau desa itu kan dia dipandang juga tempat yang tidak begitu bagus untuk berkarir gitu. Hanya lebih Disepelekan lah ya. jadi kerja dulu, pengalaman apa segala macam gitu lah. Sepelekan gitu. Nah, Sepelekan gitu kan. Dan ya abang karena memang niatnya untuk mengabdikan diri, berusaha, dan memang prosesnya itu tidak mudah, tidak gampang ya. Artinya jangan adik-adik pikir itu jalannya mulus dari sampai pencalonan dan sampai terpilih itu jangan dipandang suatu hal yang mulus, dan banyak lika-likunya lah. Dan namanya kita bermasyarakat, apalagi udah masuk ke ranah politik, ya kan, udah pencalonan kepala desa itu udah ranah politik. nah isulah dewan tuh. Pasti ada yang pro dan kontra. Iya, pro kontra. Dan abang ngerasa pronya yang pro ya alhamdulillah, tapi yang kontra memang luar biasa ya. Masih bisa menjalik. Sangat betul-betul mendewasakan. Mendewasakan berpikir lah ya. Ya banyak lah sekali tantangan. Ini pengalaman lah, sharing di luar dari konteks tadi, sampai ancaman pembunuhan, ancaman keluarga gitu ya. Nah itu dirasakan. Pernah dibawakan pisau, sebagai parang, sebagai tajam oleh lawan politik lah. Iri dengki ya. Hasut. Dan itulah tantangannya ya, artinya memang tidak mudah, dan proses itu kita lalui selagi kita tujuannya baik ya, lalui dan alhamdulillah. Dan begitu jadi pun ya kita tidak mulus. Begitu abang dilantik udah banyak karena target dari lawan politik itu kan tidak selesai, karena kan kita dianggap masih anak-anak, masih muda, tak akan mampu untuk memimpin desa. Pagi kalau desa Sendoyan itu kan desa yang luas, desa besar ya, desa luas. Jadi targetkan itu tidak sampai selesai. Nah, kalaupun memang mau diturut-turutin, mau dilihat-lihat tuh memang betul. Kalau tidak kuat niatnya, tidak kuat keluarga, ya mungkin memang tidak akan selesai. Tapi karena memang niat kita kuat, ya alhamdulillah sih. Dan memang sangat berharga pengalaman ya. Pengalaman ya, mudah-mudahan nanti adik-adik tertarik mengabdi desa, dan ini tempat pengabdian ya, betul-betul yang murni kita pengabdian ya.
perhatian. Jelas sih sampai selesai 2023 bang selesai. Iya. Selesai. Alhamdulillah lah. Diakui tidak diakui ya secara apa ya, secara aturan, secara penilaian ya, kita udah memberikan yang terbaik. Kalau Abang kan berusaha untuk memberikan yang terbaik yang merubah desa Seloyan yang desa sangat tertinggal 2023 udah menjadi desa mandiri. Mandiri. Kita dapat penghargaan oleh gubernur. Ya, investasi program yang masuk itu udah banyak ya, termasuk lah sampai pengembangan koperasi, produk, gitu kan kita kembangkan itu dari proses itu. Nah, dan itu pengalaman ya didapatkan dari belajar dari mahasiswa. Nah, sekali lagi di balik mahasiswa, pengalaman itu saya dapatkan dari mahasiswa. Aktif pada organisasi. Kalau pengalaman organisasi di mahasiswa itu pernah menjadi ketua himpunan, kemudian pernah menjadi ketua DPM Untar, gitu ya, DPM tuh. Jadi kalau eksternal abang kami, ya kan? Kami HMI, GBTI, kan? Ya organisasi eksternal yang mendewasakan. Dengan dinamika kita yang berbeda. Ya, kami dengan wakil ketua Bang Dedi itu, Bang Dedi HMI, abang kami ketika di kampus ya dinamika politik jalan. Baik. Pas meja kopi kawan. Ya, itulah namanya kita pendewasaan diri, ya, pembentukan karakter. Dari situ. Apalagi kalau hutan ya, hutan itu kalau pemilihan pres mah HMI kami itu ya tidak pernah nyatu ya, tetap menjadi lawan oposisi. Dan kalau sudah versi itu ya opsi memang layak. Nah, gitu. Jadi memang itulah dinamikanya. Dan dinamika itu ya di tingkat elit kita pun terjadi. Itulah kita belajar dari Eksistensi ada. ya. Mungkin itu dari pesan-pesannya ya. Oke, mungkin kawan-kawan itu adalah pesan-pesan untuk mahasiswa maupun masyarakat dari Bang Julian Shah. Jadi apa yang hari ini kita dapatkan yaitu ketika kita mempunyai niat yang baik itu maka hasil akhirnya juga akan baik juga. Dan hal itu akan menjadi amal jariah juga bagi diri kita sendiri gitu. Oke, mungkin sekian wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bang Julian Shah yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Baiklah, sekian dari saya Dwi Kinuri Kelas dan Baginda Ryan Aryanata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak bang. Masih banyak bang.